Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Nurisa dengan NIM 2211162 dari kelas PAI 3E. Di video ini saya akan menyelesaikan tugas UTS yang berupa tentang merangkum dari materi fikih sampai ke zakat. Ya, di mana dosen pengampunya Bapak Ihsan Jauhari MPDI selaku dosen mata kuliah fikih. Tanpa menunggu lama-lama, di sini saya akan dari ke materi fikihnya dulu, dari konsep dasar syariah, fikih, dan usul fikih. Dari ke syariah, apa sih itu syariah? Syariah itu secara bahasa berarti jalan menuju tempat pengairan atau jalan yang harus diikuti. Dalam Al-Quran, istilah ini merujuk pada aturan dan ketetapan Allah untuk umat manusianya. Jadi, syariah adalah pedoman hidup yang mengatur segala aspek kehidupan manusia berdasarkan wahyu Allah dan penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya ke fikih. Apa sih itu fikih? Fikih itu secara bahasa berasal dari kata akar yang kata fakiha, yafqahu, dan fakihon, yang berarti paham, mengerti, dan ahli dalam ilmu fikih. Fikih itu juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mendalam, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat praktis. Ilmu ini diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci berupa nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi fikih itu berupa hasil pemikiran manusia terhadap syariah yang merupakan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, usul fikih. Kata usul fikih ini gabungan dari kata usul dan fikih. Kata usul itu bentuk dari jamak, yang dimana dari kata asol yang berarti sesuatu yang dijadikan dasar bagi yang lain, sedangkan kata fikih ini dari fakiha, yafqahu, dan fikon yang berarti mengerti atau faham. Jadi usul fikih itu merupakan alat atau sarana yang dapat digunakan untuk memahami nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah dalam rangka menghasilkan hukum-hukum syara'. Terus selanjutnya ke sejarah singkat perkembangan fikih, yang dimana dimulai dari pada masa zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana fikih ini muncul sebagai pedoman hidup umat Islam. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi satu-satunya rujukan hukum dengan sumber Al-Quran dan Sunnah. Pada saat itu, hukum-hukum Islam itu dijelaskan secara langsung melalui wahyu dan tindakan Nabi. Contohnya ketika Nabi mengutuskan Mu'az bin Jabal ke Yaman, beliau mengajarkan untuk memutuskan perkara berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad. Jika tidak ada rujukannya langsung, jika tidak ada rujukan langsung. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, masa sahabat pun dimulai. Persoalan baru muncul karena Islam menyebar ke wilayah yang lebih luas. Para sahabat seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab berijtihad berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan ijma', di mana ijma' ini kesepakatan antara sahabat. Terus dalam beberapa kasus muncul perbedaan pendapat yang tetap dihormati dan menjadi cikal bakal keberagaman dalam fikih. Terus selanjutnya ke masa era mazhab, di mana masa imam-imam besar. Pada periode ini fikih itu berkembang pesat dan lebih sistematis. 4 mazhab tersebut yang utama itu terbentuk dari Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Masing-masing imam ini memiliki metode istinbat hukum yang berbeda, seperti kias atau analogi, istisam, preferensi hukum, dan ijma'. Jadi era ini dikenal sebagai masa keemasan fikih karena terjadi pembukuan hukum-hukum Islam secara besar-besaran. Selanjutnya ke memasuki era modern. Fikih itu dihadapkan pada tantangan baru seperti teknologi dan globalisasi. Jadi para ulama kontemporer ini mulai merespon dinamika zaman dengan pendekatan yang lebih fleksibel, menggunakan prinsip maqasid syariah atau tujuan syariah. Jadi untuk memastikan bahwa hukum Islam itu tetap relevan dan bermanfaat. Terus ada perbedaan dan hubungan antara syariah, fikih, dan usul fikih. Ke perbedaannya dulu. Perbedaan antara syariah dan fikih ini
yang dimana syariah itu berasal dari Allah dan Rasulnya, sedangkan fikih itu berasal dari pemikiran manusia. Sedangkan perbedaan utama antara usul fikih dan fikih itu ke objek kajiannya. Usul fikih itu objek kajian itu ke dalil-dalil fikih, kalau fikih itu objek kajiannya ke perbuatan seseorang yang telah mukallaf atau dewasa dalam menjalankan hukum. Terus ke hubungan syariah, fikih dan usul fikih, ke hubungan antara syariah dan fikih. Syariah itu sumber atau landasan fikih, sedangkan fikih itu terhadap pemahaman terhadap syariah. Jadi syariah itu mengatur tentang akidah, ibadah, dan akhlak. Sedangkan fikih itu bersifat instrumental dan bidang kajiannya terbatas pada amaliyah atau perbuatan manusia. Terus hubungan antara fikih dan usul fikih. Fikih ini berhubungan dengan persoalan Islam yang praktis, sedangkan usul fikih itu berhubungan dengan ilmu tentang metode penggalian hukum Islam. Jadi usul fikih ini ilmu yang mengkaji tentang dalil fikih berupa kajian untuk mengetahui cara penggunaannya. Selanjutnya ke ruang lingkup fikih. Nah, dalam Mustafa Azharko itu terbagi 6 kajian ilmu fikih atau 6 bidang. Yang pertama itu ada fikih ibadah. Fikih ibadah ini ketentuan-ketentuan hukum yang berkenaan dengan bidang ubudiyah, mulai dari sholat, puasa, hingga ibadah haji. Terus yang kedua itu ada awal syakiyah, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang berkenaan dengan kehidupan keluarga, mulai dari perkawinan, nafkah, perceraian, hingga ketentuan nasab. Terus ketiga itu ada fikih muamalah. Fikih muamalah ini ketentuan-ketentuan hukum yang berkenaan dengan hubungan sosial di antara umat Islam dengan konteks bidang ekonomi dan jasa. Jadi itu mulai dari kedai barang, jual beli, hingga sewa menyewa. Terus ada fikih jinayah. Fikih jinayah ini ketentuan-ketentuan hukum yang berkenaan dengan sanksi-sanksi atas tindakan kejahatan kriminal, mulai dari hudud, diyat, hingga qiyas. Terus ada fikih siasah. Fikih siasah ini ketentuan yang berkenan pada hubungan warga negara pada suatu pemerintahan negara. Biasanya kecenderung berhubungan pada politik dan birokrasi pemerintahan suatu negara. Terus yang keenam itu ada alam kulukiyah. Alam kulukiyah ini ketentuan-ketentuan hukum yang berkenan pada bagaimana etika pergaulan seorang muslim dalam tatanan kehidupan sosial. Selanjutnya ke tujuan dan kegunaan mempelajari ilmu fikih. Apa sih tujuan dan kegunaan mempelajari ilmu fikih? Tujuan mempelajari ilmu fikih itu yaitu untuk menerapkan hukum syara' dalam perbuatan dan perkataan manusia, yang dimana menjadi pedoman bagi hakim dalam penetapan hukum dan rujukan bagi umat Islam untuk mengetahui yang mana halal dan yang mana haram, serta yang diperbolehkan atau tidak, demi terciptanya kemaslahatan hidup di dunia dan ke akhirat. Terus kegunaan fikih. Kegunaan fikih itu bisa memahami aturan hukum Islam untuk kehidupan sehari-hari. Jadi bisa juga mengetahui hukum secara pasti dan menghindari taklid atau mengikuti pendapat tanpa alasan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari makalah pertama. Selanjutnya ke makalah kedua yang berjudul tentang sejarah perkembangan fikih dan mazhab fikih, yang dimana pada masa sejarah pengembangan fikih pada masa Rasulullah. Hukum fikih ditentukan langsung oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan wahyu atau Al-Quran dan hadis. Masa ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu periode Mekah yang mana fokus pada tauhid, dan yang kedua itu periode Madinah yang memerlukan aturan hukum untuk masyarakat. Contohnya ijtihad dalam dialog Nabi dengan Mu'az bin Jabal tentang penyelesaian perkara menggunakan Al-Quran dan Sunnah, dan ijtihad yang dimana dialog tersebut akan saya bacakan tentang misal Nabi berkata, bagaimana cara memutuskan perkara jika diajukan masalah kepadamu? Terus Mu'az menjawab, aku akan memutuskan atau perkara tersebut berdasarkan kitab Allah atau Al-Quran. Terus Nabi bertanya lagi, jika kamu tidak mendapatkan dalam kitab Allah, bagaimana? Terus Mu'az
Terus Mu'az menjawab, aku akan putuskan berdasarkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus Nabi juga berkata, kalau tidak kamu jumpai dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kitab Allah. Mu'az menjawab pun, aku akan ijtihad dengan seksama. Kemudian Rasulullah SAW menepuk dada Mu'az dengan tangannya seraya berkata, segala puji bagi Allah telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah SAW terhadap apa yang diridhoinya. Hadis riwayat Abu Daud. Menggunakan sunnah. Terus ke selanjutnya sejarah perkembangan fikih pada masa sahabat. Setelah Nabi wafat, sahabat menggunakan Al-Quran dan Sunnah dan ijtihad untuk menetapkan hukum, terutama untuk masalah baru yang tidak dijelaskan langsung oleh wahyu. Tokoh utama seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abu Thalib memberikan kontribusi besar melalui fatwa dan ijtihad mereka. Selanjutnya ke sejarah perkembangan fikih pada masa mazhab Imam Fikih. Pada masa ini disebut dengan sebagai masa keemasan fikih dengan lahirnya 4 mazhab utama yang dimana Imam Hanafi mengutamakan logika dan kias, kalau Imam Maliki menggunakan al-masalah, al-musalah untuk kemaslahatan umum, Imam Syafi'i menggunakan fokus pada Al-Quran dan Sunnah dan kias, dan Imam Hambali lebih konservatif, mengutamakan hadis meskipun lemah jika tidak ada alternatif. Selanjutnya ke sejarah perkembangan fikih pada masa kontemporer. Periode ini juga dikenal dengan era kodifikasi hukum Islam secara sistematis. Pada masa periode kontemporer ini, fikih itu menghadapi tantangan modern seperti teknologi, medis, globalisasi, dan hak-hak individu. Dibutuhkan dengan fleksibilitas dan inovasi dalam menetapkan hukum dengan pendekatan maslahat dan makosid syariah. Ditekankan pentingnya memadukan metode dedukatif atau pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah dan edukatif atau peran akal. Terus Al-Qadri itu menunjukkan langkah-langkah ijtihad dalam hukum kontemporer. Yang pertama itu prioritaskan Al-Quran dan Sunnah dan kitab induk mazhab sebagai rujukan pertama. Terus yang kedua itu kaji pemikiran ulama dan keputusan hukum dengan pendekatan kritis dan historis, bukan dogmatis. Terus yang ketiga itu posisi karya ulama klasik sebagai sumber pengetahuan dedukatif dan empiris. Terus yang keempat bersikap terbuka terhadap inovasi, iptek, budaya, dan ide baru tanpa reaksi emosional. Yang kelima, responsif terhadap masalah umat dengan solusi cepat dari pakar fikih. Terus yang keenam tuh gunakan penafsiran aktif yang relevan dengan kehidupan umat. Terus yang ketujuh, ahkam al-kosyaf, wajib, haram, sunnah, makruh, atau mubah sebagai nilai etika masyarakat. Yang kedelapan, integritasikan fikih dengan pendekatan ilmu hukum modern. Dan yang kesembilan, seimbangkan pendekatan dedukatif atau memahami nas dan induktif atau peran akal. Dan yang kesepuluh, utamakan kemaslahatan umum dalam menetapkan hukum. Dan yang ke-11, jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai kontrol utama dalam ijtihad. Itulah yang dapat saya sampaikan dalam sejarah perkembangan fikih dan mazhab fikih. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai toharoh. Apa sih itu toharoh dan apa sih dalil-dalil toharoh? Toharoh itu dari segi bahasa berarti bersih dan suci dari segala kotor yang baik bersifat hissi atau dapat diindra, atau yang bersifat ma'nawi atau abstrak. Sedangkan menurut syarah itu toharoh itu adalah menghilangkan hadas dan najis. Jadi toharoh itu memiliki pengertian yang bersuci dan membersihkan diri dari kotoran, najis, dan hadas, serta membersihkan diri dari perbuatan dosa, maksiat, keji, hina, dan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalil-dalil toharoh dalam
Dalam bersuci adalah proses mensucikan diri terkait hal ibadah, bahwa ibadah itu seperti sholat mewajibkan untuk suci dari hadas dan najis sebagai syarat sah sholat untuk menyempurnakan ibadah, yang dimana dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu iza qumtu ila shalah tighuslu wujuhakum wa ayyikum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulukum ilal ka'bain wa inni kuntum junuban fattoharu. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Itulah dalil tentang tohara. Selanjutnya ke jenis dan macam-macam air. Jenis-jenis dan macam-macam air di makalah tersebut ada 6. Yang pertama itu jenis macam-macam ini itu ada 6. Yang pertama itu air mutlak. Air mutlak ini adalah air yang suci dan tidak tercampur dengan zat apapun sehingga bisa digunakan untuk bersuci. Air mutlak ini biasa berasal dari bumi atau turun dari langit seperti air hujan, air sungai, air laut, air sumur, air embun, salju, dan air es. Terus yang kedua itu ada air mustakmal, air yang dimana telah digunakan untuk bersuci, baik untuk menghilangkan hadas besar maupun hadas kecil maupun hadas besar. Contoh air mustakmal ini air bekas wudhu atau mandi besar. Terus air berubah karena benda suci atau air mutakhoyar. Air ini yang terdampur benda suci, misalnya terdampur sabun, minyak, zafran, dan air bunga mawar. Jadi status air tersebut tetap suci, lagi mensucikan selama masih terjaga kemutlakannya. Terus yang keempat ada air yang bertemu najis. Air yang bertemu dengan najis, air ini yang terdampur dengan benda-benda najis dan mengubah sifatnya atau mengubah warnanya, mengubah rasa bau. Jadi air najis itu haram digunakannya, contohnya air yang tercampur dengan kencing atau air yang tercampur dengan bangkai binatang. Terus yang kelima ada air mudhof. Air mudhof ini berasal dari perahan buah atau air mutlak yang telah tercampur dengan benda lain seperti kopi, teh, atau susu. Jadi air mudhof ini tergolong suci namun tidak dapat mensucikan. Jadi artinya muslim tidak bisa menggunakan air mudhof untuk bersuci dari najis dan kotoran. Selanjutnya ke air 2 kula. Air 2 kula ini air yang jumlahnya mencapai 2 kula atau lebih, yang merupakan ukuran minimum sumber air untuk bersuci. Dalam ukuran modern itu seperti setara dengan 250 liter. Terus selanjutnya ke urgensi tayamum. Urgensi tayamum, wudhu, dan mandi wajib. Apa sih itu tayamum? Tayamum itu adalah cara yang bersuci dengan Islam dengan mengusapkan wajah dengan kedua tangan dengan debu atau tanah dengannya suci. Jadi tayamum ini dilakukan sebagai pengganti wudhu atau mandi junub dalam kondisi tertentu seperti tidak ada air atau air tersebut sulit untuk didapatkan. Jadi ada pun syarat yang diperbolehkan tayamum. Yang pertama itu karena tidak adanya air. Jika tidak ada air, boleh untuk tayamum. Yang kedua itu jika ia mempunyai air yang ia perlukan untuk minum dan masak sehingga air tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci, niscayanya kebutuhannya akan terganggu. Misalnya ia takut haus dalam perjalanan atau membuat haus teman-temannya lain, baik itu manusia atau hewan yang terhormat, itu boleh untuk tayamum. Yang ketiga itu jika ia takut menggunakan air akan menyebabkan masalah bagi tubuhnya seperti sakit atau memperlambat sembuh lukanya. Terus yang keempat itu jika ia tidak mampu menggunakan air karena sakit yang membuat dia tidak dapat bergerak, sementara ia tidak ada orang yang membantunya dalam berwudu, dan ia takut jika waktu sholat itu akan habis, itu diperbolehkan dalam berwudu. Terus yang kelima itu jika ia takut kedinginan karena menggunakan air, jadi sementara tidak mempunyai alat pemanas air, maka ia pun boleh bertayamum. Dan selanjutnya ke sholat. Selanjutnya ke wudu. Apa sih itu wudu?
Wudhu adalah salah satu cara yang mensucikan diri dengan air sebelum melakukan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, atau tawaf di Ka'bah. Jadi wudhu itu merupakan syariat kesucian yang ditetapkan Allah kepada umat muslim. Adapun syarat syah wudhu, yang pertama itu Islam, berakal, tamyiz atau dewasa, dan mempunyai niat wudhu. Yang kedua itu dalam berwudhu juga disyariatkan agar air yang digunakan suci, mensucikan, seperti yang dijelaskan sebelumnya tentang air-air. Jika air yang digunakan tidak suci, maka tidak mencukupi untuk wudhu. Yang ketiga itu disyaratkan pula bahwa air yang digunakan adalah air yang halal. Jika air hasil dari merampas atau didapatkan dengan jalan yang tidak dibolehkan, maka wudhu dengan air tersebut tidak sah. Terus yang keempat itu berwudhu disyaratkan agar didahului dengan istinja atau istijmar dengan cara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Terus yang kelima itu berwudhu agar menghilangkan apa yang dapat menghalangi air sampai ke kulit. Jadi oleh karena itu orang yang berwudhu pasti menghilangkan apa yang ada di atas anggota wudhunya, seperti ada tanah, adonan, atau lilin, atau juga dengan kotoran yang menumpuk atau zat perwana yang sangat tebal, jadi sehingga air tersebut tidak dapat mengalir di atas kulit anggota tubuh tersebut secara langsung tanpa ada penghalangan. Terus ada rukun wudhu. Rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama itu niat, yang kedua itu membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan hingga ke siku, yang keempat itu mengusap kepala, yang kelima itu membasuh kaki hingga kedua mata kaki, dan yang keenam itu tertib. Terus adapun sunnah-sunnah wudhu. Sunnah-sunnah wudhu yang pertama itu memulai dengan mengucapkan bismillah. Terus yang kedua itu bersiwak sebelum memulai wudhu. Terus yang ketiga itu berkumur-kumur. Keempat menghirup air dari membersihkan hidung. Yang kelima membasuh telinga. Yang keenam membasuh bagian wudhu sebanyak 3 kali. Yang ketujuh mendahulukan anggota tubuh yang kanan daripada yang kiri. Yang kedelapan melebihkan basuhan pada setiap anggota tubuh. Yang kesembilan tidak berlebihan menggunakan air. Yang kedelapan membaca doa setelah wudhu. Selanjutnya ke mandi wajib. Apa sih itu mandi wajib? Mandi wajib adalah kewajiban bagi umat muslim untuk membersihkan diri dari hadas besar. Ada 6 hal yang mewajibkan mandi wajib, yaitu yang pertama keluar mani, di mana dari tempat keluarnya baik dari lelaki ataupun perempuan. Terus masuknya zakar ke kemaluan wanita meskipun tidak sampai keluar mani. Terus yang ketiga masuknya Islam orang kafir. Jika orang kafir masuk Islam maka wajib mandi. Yang keempat mati. Orang yang mati wajib dimandikan selain orang yang syahid dalam peperangan. Orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan. Yang kelima dan keenam ini diantara hal-hal yang mewajibkan mandi adalah haid dan nifas. Selanjutnya ke rukun mandi. Rukun dalam mandi junub adalah 3 seperti yang disebutkan oleh Imam Taqiyuddin Al-Hisni dalam kitabnya Kifayul Akhyar, yaitu yang pertama itu niat, yang kedua menghilangkan najis, dan yang ketiga itu menyiramkan air ke seluruh tubuh pada kulit dan rambutnya. Selanjutnya ke tata cara mandi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadis yang bersumber dari Aisyah adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan diserta niatkan mandi sambil mengangkatkan atau menghilangkan hadas besar yang berbunyi Nawaitu gusla lirafil hadasil akbari lillahi ta'ala. Artinya aku berniat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Dan yang ketiga beristinja membasuh kelamin depan dan ke belakang serta sekitarnya untuk membersihkan
kotoran yang ada di daerah tersebut. Yang keempat, berwudu seperti akan mengerjakan sholat tetapi tidak diakhiri dengan membasuh kedua kaki, karena membasuh kedua kaki bisa dilakukan di akhir mandi. Yang kelima, memasukkan kedua telapak tangan ke dalam air lalu menyala-nyalakan pangkal rambut dengan kedua tangan. Dan yang keenam itu kepala dan kedua telinga sebanyak 3 kali dengan 3 gayung. Terus yang ketujuh, mengguyur air ke seluruh tubuh dimulai dari bagian tubuh yang kanan dari atas sampai ke bawah, kemudian mengguyur bagian tubuh yang kiri. Pada saat mandi hendaklah memperhatikan bagian-bagian tubuh yang tersembunyi atau yang tidak tersentuh air, seperti pusar, ketiak kanan dan kiri, belakang, kedua lutut. Nah, terus selanjutnya ke hal-hal yang membatalkan wudhu dan tayamum. Hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama itu keluarnya dari sesuatu kedua pintu pelepasan atau saluran buang air kecil atau buang air besar, baik berupa zat seperti kencing, tinja, darah, maupun yang berupa angin atau kentut. Terus yang kedua itu hilang akal atau kesadaran, baik karena pingsan dan gila atau karena obat bius dan mabuk minuman keras. Dan yang ketiga itu tidur, kecuali tidur dalam posisi duduk yang mantap sedemikian rupa sehingga tidak mungkin keluar angin. Terus yang keempat itu menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan baik di depan maupun di belakang dengan telapak tangan bagian dalam secara langsung dan tanpa penghalang itu akan tetapi menyentuhnya dengan punggung telapak tangan tanpa maksud menimbulkan rangsangan, tidak membatalkan. Terus yang kelima itu yang bukan mahramnya. Yang bukan mahramnya tentu dapat membatalkan wudhu. Terus hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama itu melihat airnya dulu sebelum mengerjakan sholat, kecuali yang mengerjakan tayamum karena sakit. Kalau hal-hal yang membatalkan tayamum ini, jika kita lihat airnya tuh banyak terus kita tayamum, itu tidak boleh dalam bertayamum, itu jadi dapat batal tayamumnya. Tapi kalau airnya itu benar-benar tidak ada, benar-benar kering, itu boleh tayamum dan tidak batal dalam hal tayamum. Terus kedua itu orang yang murtad, yang dimana orang yang keluar dari Islam. Itulah hal-hal yang membatalkan wudhu dan tayamum. Dan itulah yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya ringkaskan dari makalah ketiga, yaitu makalah yang berjudul Taharah. Selanjutnya akan ke makalah selanjutnya ke makalah kelompok 4, yang dimana yang berjudul sholat fardu dan sholat sunnah. Apa sih itu sholat fardu? Apa sih itu sholat sunnah? Jadi kita ke sholat fardunya dulu. Sholat fardu itu adalah kewajiban utama bagi umat Islam yang terdiri dari 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jadi sholat ini merupakan tiang agama dan harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Yang kedua itu sholat sunnah. Sholat sunnah itu ibadah tambahan yang tidak wajib namun sangat dianjurkan. Apabila mengerjakan itu tidak dosa, tapi kalau mengerjakan akan insya Allah menambahkan pahala. Terus agar sholat jadi sah itu, maka terdapat syariat dalam sholat. Yang pertama itu sah dari hadas maupun suci dari hadas. Jadi hal ini dilakukan dapat dengan wudhu, mandi wajib, atau bertayamum. 2. Suci pakaian badan dan tempat dari najis. Dan yang ketiga, mengetahui masuknya waktu sholat. Dan yang keempat itu bagi laki-laki dan perempuan menutupi aurat. Dan kelima itu menghadap kiblat. Terus ke selanjutnya macam-macam sholat fardu. Terdapat 2 jenis sholat fardu. Yang pertama fardu ain. Fardu ain ini wajib bagi setiap muslim seperti sholat 5 waktu. Terus ada fardu kifayah, wajib secara kolektif seperti sholat jenazah.
Terus macam-macam sholat sunnah. Sholat sunnah itu meliputi yang pertama itu adalah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ini mengiringi sholat wajib sebelum atau sesudah, atau alat wajib halal rawatib, atau mengiringi sholat wajib atau sebelum atau sesudah alat wajib terjadi menjadi muakkad atau sangat dianjurkan, dan goiru muakkad atau dianjurkan dikerjakan sebelum atau sesudah sholat wajib 5 waktu seperti sebelum subuh atau setelah maghrib. Terus selanjutnya ke sholat duha. Sholat duha ini dilakukan pada pagi hari setelah matahari terbit hingga sebelum tengah hari, minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Selanjutnya ke sholat mutlak. Sholat mutlak ini yaitu sholat sunnah 2 rakaat yang boleh dikerjakan di mana dan kapan saja, kecuali waktu yang terlarang untuk mengerjakan sholat sunnah. Jumlah rakaatnya tidak terbatas. Terus yang keempat itu ada sholat tahiyatul masjid, yang dimana dilakukan saat masuk masjid sebelum duduk sebagai bentuk penghormatan. Terus yang kelima itu ada sholat istikharah. Sholat ini untuk meminta petunjuk dari Allah ketika dihadapkan pada pilihan. Waktu terbaik adalah pada malam hari. Terus selanjutnya ke sholat taubat. Sholat taubat ini dilakukan untuk memohon ampunan atas dosa-dosa yang dikerjakan, minimal 2 rakaat. Terus ada selanjutnya ke sholat tahajud. Sholat tahajud ini sholat malam yang sangat dianjurkan dilakukan setelah tidur. Waktu terbaik adalah sepertiga malam. Terus selanjutnya ada sholat witir. Sholat witir ini sholat sunnah dengan jumlah rakaat ganjil. Biasanya dilakukan setelah sholat isya atau tarawih. Terus selanjutnya sholat tarawih. Sholat tarawih ini dikerjakan pada bulan suci, yaitu bulan Ramadan. Dilakukan secara berjamaah atau biasa juga sendiri juga bisa. Terus selanjutnya sholat Idul Fitri dan Idul Adha dilakukan pada pagi hari, hari raya, tidak didahului azan atau iqamah, diikuti dengan khutbah. Terus selanjutnya sholat istiqo. Sholat istiqo ini sholat untuk memohon hujan ketika jadi kekeringan, dilaksanakan berjamaah dengan 2 rakaat. Terus selanjutnya sholat gerhana atau sholat kusuf atau gerhana matahari, dan kusuf itu gerhana bulan, dimana dikerjakan 2 rakaat dengan tata secara khusus. Terus selanjutnya ke sholat tasbih. Sholat tasbih ini sholat 4 rakaat dengan bacaan tasbih sebanyak 300 kali, dianjurkan dilakukan sesekali, seperti sesekali seumur hidup atau sekali atau setahun sekali. Terus selanjutnya ke sholat jamak dan sholat qashar. Apa sih itu sholat jamak dan sholat qashar? Sholat jamak itu adalah menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu, seperti atau zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Sholat jamak itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama itu jamak takdim. Jamak takdim ini yakni sholat jamak yang dikerjakan pada waktu sholat yang pertama. Misalnya sholat zuhur dengan asar dikerjakan pada waktu di zuhur, maghrib dengan isya dikerjakan pada waktu sholat maghrib. Terus syarat-syarat jamak takdim. Yang pertama itu berniat sholat jamak takdim pada saat sholat yang pertama. Yang kedua itu dilaksanakan dengan tertib, yakni sholat yang waktu yang dahulu harus didahulukan dan yang terakhir harus di akhir. Misalnya sholat zuhur dahulu, kemudian sholat asar atau sholat maghrib terlebih dahulu, kemudian sholat isya. Jadi keduanya harus berurutan, tidak boleh disela dengan sholat lain atau perbuatan lain. Terus yang kedua itu ada jamak takhir. Jamak takhir ini yaitu sholat jamak yang dikerjakan pada waktu sholat yang terakhir. Misalnya sholat zuhur dengan asar dikerjakan pada waktu asar. Kalau maghrib dengan isya dikerjakan pada waktu isya. Terus syarat-syarat jamak takhir itu ada, yang pertama itu ada berniat sholatnya dulu, sholat jamak takhir di waktu sholat yang pertama.
Yang kedua itu dilaksanakan dengan tertib, dan yang ketiga itu harus berurutan, tidak boleh disela dengan sholat lain atau perbuatan lain. Terus yang keempat itu datangnya waktu sholat yang pertama masih dalam perjalanan. Selanjutnya ke sholat qashar. Apa sih itu sholat qashar? Sholat qashar itu meringkas sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dalam perjalanan, ketentuan sholat qashar itu ada beberapa. Yang pertama itu jarak perjalanan minimal 2 hari berjalan kaki atau 16 fasa atau dengan setara dengan 138 km. Yang kedua itu perjalanannya bukan untuk bertujuan maksiat, tapi untuk berjalan itu bertujuan dengan benar. Yang ketiga itu sholat yang dibolehkan di qashar hanya sholat yang 4 rakaat saja dengan bukan qadha. Yang keempat itu berniat mengqasharkan ketika takbiratul ihram. Dan yang kelima itu tidak boleh menjadi makmum pada orang yang tidak mengqasharkan. Itulah yang dapat saya rangkum dari sholat fardu dan sholat sunnah. Selanjutnya ke kelompok 5, yaitu tentang jenazah. Selanjutnya ke kelompok 5, yaitu tentang perawatan jenazah. Tentang perawatan jenazah, di sini tentara kewajiban yang dilakukan terhadap jenazah itu ada 4. Yang pertama itu memandikan jenazah. Memandikan jenazah ini adalah membersihkan dan mensucikan tubuh mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat di badannya. Jika jenazah itu laki-laki, maka yang memandikannya harus orang laki-laki, kecuali istri dan mahramnya. Demikian juga dengan jika jenazah itu wanita, maka yang memandikannya adalah harus wanita, kecuali suami dan mahramnya. Jika suami dan mahramnya semuanya ada, maka suami lebih berhak memandikan istrinya, demikian juga istri dan mahramnya. Jika semuanya ada, maka istri lebih berhak memandikan suaminya. Terus yang kedua itu ada mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah adalah membungkuskan jenazah dengan kain kafan. Kain kafan itu dibeli dari harta peninggalan jenazahnya tersebut. Jika jenazah tidak meninggalkan harta, maka kain kafan itu menjadi tanggungan orang yang menanggung nafkahnya ketika ia masih hidup. Jika yang menanggungnya nafkahnya juga tidak ada, maka kain kafan tersebut diambilkan dari Baitul Mal atau menjadi tanggungan kaum muslim yang mampu. Batasan kain kafan itu paling sedikit itu adalah 1 lapis kain sekedar untuk menutupi seluruh badan si jenazah. Namun disunahkan 3 lapis untuk jenazah lelaki dan 5 lapis untuk jenazah perempuan. Terdapat dalam hadisnya juga kain kafan itu lebih bagus. Kain kafan itu lebih bagus berwarna putih. Terdapat dalam hadis Ibnu Abbas bahwasan Nabi Muhammad SAW bersabda, pakailah pakaian yang berwarna putih karena termasuk pakaian kalian yang terbaik, dan gunakanlah sebagai kain kafan untuk mayat-mayat kalian. Diriwayatkan oleh Imam Nimai kecuali An-Nasai, disahihkan oleh At-Tirmizi. Mengkafani jenazah juga harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga itu menyolati jenazah. Sholat jenazah adalah sholat yang dikerjakan sebanyak 4 kali takbir dengan tujuan mendoakan orang muslim yang sudah meninggal. Jenazah yang disolatkan yang telah dimandikan dan dikafankan. Selanjutnya ke tahap terakhir, yaitu menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah itu fardu kifayah, yang dimana ukurannya dalam kubur itu adalah sebatas dapat mencegah terciumnya bau jenazah dan mencegah kemungkinan dibongkar oleh binatang buas
Terus ukuran panjang itu sebatas cukup untuk si jenazah dan orang yang mengurus penguburannya. Terus selanjutnya ke tata cara memandikan, mengkafani, menguburkan jenazah. Tata cara memandikan jenazah itu mempunyai syarat-syarat. Yang pertama itu muslim, yang kedua itu anggota tubuhnya masih utuh atau sebagian, terus selanjutnya tidak mati syahid. Terus selanjutnya ke syarat-syarat orang yang memandikan jenazah. Yang pertama itu muslim, berniat untuk memandikan jenazah, amanah bisa dapat dipercaya dan mengetahui tata cara dan hukum memandikan jenazah. Terus yang keempat itu orang yang memandikan jenazah wajib sama jenis kelaminnya. Dan yang kelima itu jika suami istri itu sebut maka suami boleh memandikan istrinya, demikian juga sebaliknya. Terus ke tata cara memandikan jenazah, yang pertama itu usapkan mayat dihadapkan ke arah kiblat dan pakaian mayat itu diganti dengan kain sarung dan kain penutup untuk tubuh mayat termasuk muka si mayat bila perlu disertakan niat memandikan mayat yang lebih afdol. Dan mayat itu dimandikan dengan baju kurung sehingga memperkecil kemungkinan terbuka aurat. Jadi letakkan jenazah yang memujukkan dengan kepala ke arah utara dan kaki ke arah kanan atau sesuai dengan letak dan ruang yang tersedia. Terus selanjutnya kedua, tinggikan posisi kepala dari badannya supaya air tersebut tidak masuk ke rongga-rongga mulut dan hidung. Terus yang ketiga itu tekan perut jenazah supaya kotoran dapat keluar. Menekankan perutnya dengan pelan-pelan dan apabila keluar kotoran itu diambil dengan sobekan kain yang disediakan atau dengan katembat sampai bersih. Terus yang keempat tuh niat memandikan jenazah, yang dimana untuk laki-laki itu nawaitu ghusla di hazal mayyitati lillahi ta'ala, artinya aku berniat untuk memandikan mayat lelaki karena Allah Ta'ala. Tapi untuk perempuan itu niatnya nawaitu ghusla di hazihil mayyitati lillahi ta'ala, aku niat mandi untuk mewajibkan jenazah perempuan ini karena Allah Ta'ala. Terus selanjutnya udah niat, terus mayat tersebut diwudukan. Terus selanjutnya memulaikan memandikan dengan menyiram air ke seluruh tubuhnya dari kepala hingga ujung kaki dengan mendahulukan sebelah anggota kanan dulu terus dan anggota kiri. Terus anggota wudhu 3, 5, 7 kali atau sesuai dengan kebutuhan yang penting ganjil. Terus selanjutnya siramlah seluruh permukaan rambut dan kulit jenazah secara merata sampai ke sela-sela jari dan lipatan kulit dengan air bidadara atau air sabun. Disunahkan dengan memulai dari daerah kanan dulu baru ke daerah kiri. Terus selanjutnya kemudian kepalanya diusap, jenggotnya dibersih dan rambutnya disisir. Jika ada rambut yang rontok harus dinyaburi lagi ketika mengkafaninya. Terus selanjutnya basuh dan gosok wajahnya dengan air sabun atau kembang secara rata. Bersihkan lubang hidung dan telinganya. Selanjutnya bersihkan mulut, gigi, hidung, kuku-kuku dan telinga. Hendaknya dibersihkan dengan jari orang yang memandikannya. Kemudian disarungkan tangan, hendaknya diganti lagi dengan yang lebih bersih. Selanjutnya bersihkan dan gosok dengan air sabun bagian leher, dada, tangan, perut, terus turun ke arah mata kaki dengan mendahulukan sebelah kanan baru sebelah kiri. Selanjutnya bilas dengan air, lalu miringkan jenazah ke sebelah kiri, bersihkan dengan dan gosokkan badan jenazah tersebut mulai dari kepala bagian belakang, leher, tangan kanan, punggung, pinggang dan kaki bagian belakangnya dengan air sabun. Terus bilas dengan air bersih. Terus lanjutkan miringkan dengan ke sebelah kanannya lagi, bersihkan dan gosokkan badan jenazahnya seperti terdapat poin ke sebelumnya. Terus kembalikan ke posisi semula juga. Terus bersihkan kotoran pada kuku jari, tangan dan kaki. Selanjutnya bersihkan kemaluan dan daerah sekitarnya dengan air sabun. Upayakan dengan tangan tidak menyentuh bagian kemaluan secara langsung. Terus selanjutnya bersihkan lubang duburnya sampai benar-benar bersih. Terus selanjutnya udah tuh disabut pelan-pelan dengan air sabun, lalu diguyur air sampai bersih. Selanjutnya bilas dengan air bersih, lalu air kapur barus atau air daun bidadara.
Jadi penyiraman itu hendaknya dilakukan dengan mendahulukan yang kanan dulu, baru dengan yang kiri dengan cara meringkan tubuh mayat ke kiri untuk membersihkan sebelah kanan, lalu miringkan sebelah kanan untuk membersihkan yang kirinya. Sebaiknya dilakukan 3 atau 5 kali. Terus selanjutnya wudhukan dengan disertai dengan doa dan akhir wudhu. Wudhunya seperti biasa yang kita lakukan sholat. Terus selanjutnya sudah bersih, keringkan jenazah dengan handuk sebur, besi atau kain pengering lainnya dengan pelan-pelan dan lembut. Lepaskan kain basahan dengan kainnya panjang dan kering. Jika jenazahnya wanita, rambutnya panjang, disisir dulu lalu dipintal menjadi 3. Selanjutnya ke tata cara mengkafani jenazah. Untuk kain kafan mayat perempuan itu terdiri dari lembar kain kafan, yaitu dari lembar pertama itu berfungsi untuk menutupi seluruh badan, lembar kedua itu berfungsi sebagai kerudung kepala, yang ketiga itu berfungsi untuk baju kurung, yang keempat itu berfungsi untuk menutup pinggang hingga kaki, dan yang kelima itu berfungsi untuk menutup pinggul atau paha. Sedangkan tata caranya yang pertama itu susunlah kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Yang kedua itu angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kainnya sejajar setara dengan taburi dengan wangi-wangian atau kapur darus. Terus selanjutnya tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Terus selanjutnya tutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya dan pakaikan sarung, dan yang keenam itu pakaikan baju karung dan dandani rambutnya dengan 3 dandan lalu julurkan ke belakang. Terus selanjutnya pakaikan kerudung. Terus selanjutnya membungkuskan dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan lalu digulungkan ke dalam. Terus selanjutnya ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Terus selanjutnya ke tata cara menyolati jenazah. Yang pertama itu menurut Fatihuddin Abdul Jasin itu cara sholat jenazah itu ada 5. Yang pertama itu jenazah itu sudah dimandikan dan dikafani serta siap disolatkan. Terus posisi jenazah tersebut di depan berjamaah. Terus usahakan berjamaah dengan 3 saf ke belakang. Terus selanjutnya dengan memakaikan sendal bila sholat di luar masjid, tapi caranya lepas sendal itu dan injak atasnya seperti sholat di atas jenazah. Terus selanjutnya harus suci dari hadas, najis, baik pakaian atau tempat seperti sholat lain. Terus cara sholat jenazah itu yang pertama itu berdiri tegak, kedua itu niat dan takbiratul ihram, yang ketiga itu membaca surat Al-Fatihah dan takbiratul ihram, yang keempat itu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW setelah takbir yang kedua, yang kelima itu wajib membaca doa setelah takbir ketiga, dan yang keenam itu sunnah membaca doa setelah takbir keempat. Terus yang ketujuh itu mengucapkan salam. Terus tata cara menguburkannya. Tata cara menguburnya setelah disolatkan. Terus selanjutnya ke tata cara menguburkannya. Yang pertama itu tanah yang ditentukan sebagai kuburan dikali dan dibuat liang lahat sepanjang badan jenazah. Yang kedua itu setelah di tempat pemakaman jenazah dimasukkan dalam liang lahat dengan posisi miring dan menghadapkan kiblat. Terus yang ketiga itu tali pengikat kain kafan dilepas, pipi kanan dan ujung kiri dan ujung kaki ditempelkan pada tanah. Setelah itu jenazah ditutupkan dengan papan kayu atau rata. Tinggikan kubur itu dari tanah biasa sekitar 1 jengkal dan di atas kepala diberi tanda batu nisan. Terus selanjutnya setelah selesai menguburkan dianjurkan mendoakan dan memohonkan ampunan untuk jenazah. Selanjutnya ke talqin mayit. Apa sih itu talqin mayit? Talqin itu secara bahasa berarti mengajar atau memahamkan secara lisan. Sedangkan secara istilah itu talqin itu adalah mengajar dan mengingatkan kembali kepada orang yang meninggal
dunia yang baru saja dikuburkan dengan kalimat-kalimat tertentu. Jadi mentalkin mayit itu merupakan tradisi masyarakat Indonesia yang sudah dilakukan secara turun-menurun. Itulah yang dapat saya ringkaskan dari materi Toharoh. Selanjutnya akan saya ke materi puasa. Selanjutnya ke makalah ke-6 tentang puasa fardu dan puasa sunnah. Kita terlebih dahulu ke apa itu puasa. Puasa dalam bahasa Arab itu disebut asyam atau as-saum, yang berarti menahan. Puasa itu merupakan salah satu rukun Islam yang keempat dan dikerjakan oleh umat Islam di seluruh dunia. Menurut Imam Ghazali itu, puasa itu sebagai latihan untuk mengendalikan hawa nafsu dan mencapai kesucian hati. Beliau membagikan puasa itu menjadi 3 tingkatan. Yang pertama itu puasa jasmani. Puasa jasmani itu menahan lapar dan dahaga. Kedua, puasa rohani. Puasa rohani itu menahan diri dari perbuatan dosa. Dan yang ketiga itu puasa hati. Puasa hati itu menjauhkan hati dari segala bentuk kesombongan dan kedengkian. Jadi puasa itu adalah ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi puasa itu merupakan bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan ketakwaannya. Terus selanjutnya ke syarat wajib puasa dan sunnahnya. Syarat wajib puasa itu yang pertama itu suci dari haid dan nifas, yang kedua itu balik, dan yang ketiga itu akal, yang keempat itu mukim, dan yang kelima itu mampu berpuasa. Kalau syarat sunnah puasa itu syarat sunnah puasa itu dibagi menjadi 7. Yang pertama itu berbuka puasa tepat waktu. Yang kedua itu berbuka dengan kurma atau makanan manis. Yang ketiga itu membaca doa buka puasa. Yang keempat itu melambatkan sahur. Yang kelima banyak membaca Al-Quran, zikir, sholat, dan perbuatan amal kebajikan. Yang keenam itu senantiasa bersedekah. Yang ketujuh jauhkan diri dari perkara yang sia-sia dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Terus selanjutnya ke rukun puasa. Rukun puasa ini yang pertama itu membaca niat. Yang pertama itu membaca niat. Terus yang kedua itu menahan serta mengontrolkan diri. Selanjutnya ke hal-hal yang membatalkan puasa dalam agama Islam. Yang pertama itu makan dan minum dengan sengaja. Kalau kita makan dan minum dengan sengaja, puasa kita batal karena dengan sengaja. Yang kedua itu muntah dengan secara sengaja. Yang ketiga berhubungan istri. Yang keempat keluarnya air mani dengan disengajakan. Yang kelima haid dan nifas. Yang keenam gila atau keduanya tidak waras lagi. Yang ketujuh murtad yang keluar dari agama Islam. Kalau hukum puasa orang tua, orang hamil dan menyusui itu dan musafir atau singkat. Yang pertama, orang tua itu wajib puasa jika mampu. Jika sakit berat atau kondisi orang tua tersebut lemah, boleh tidak berpuasa dengan membayarkan fidyah atau mengkodokkan jika sudah sembuh dari sakitnya. Terus yang kedua itu orang hamil dan menyusui. Orang hamil dan menyusui boleh wajibkan puasa, tapi jika dikhawatirkan membahayakan diri, janin, atau mengkodok, boleh tidak puasa. Tapi wajib mengkodokkan puasa dan membayarkan fidyahnya untuk hari yang ditinggalkan. Terus musafir. Musafir ini artinya singkat, boleh tidak berpuasa jika jarak perjalanan lebih dari 80 km, niat sebelum safar, dan tujuan perjalanannya sesuai dengan syariat. Habis itu wajib mengkodokkan puasa setelah kembali. Terus jenis-jenis puasa. Jenis-jenis puasa wajib itu ada 4. Yang pertama itu puasa Ramadan, yang dimana disucikan dalam Ramadan. Yang kedua puasa yang disebabkan karena nazar. Yang ketiga puasa denda atau kafarat. Yang keempat puasa ganti atau qada. Terus selanjutnya ke puasa sunnah. Puasa sunnah itu yang pertama itu puasa Senin Kamis. Puasa ini merupakan puasa sunnah yang hampir bisa dilakukan setiap bulan. Terus selanjutnya ke puasa
Asyura. Puasa Asyura ini salah satu ibadah puasa yang dikerjakan pada bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 10 Muharram atau hari ke-10 di bulan Muharram. Terus yang ketiga itu puasa Syawal. Puasa Syawal ini puasa sunnah yang dikerjakan selama 6 hari di bulan Syawal, dimana setelah hari raya Idul Fitri. Yang keempat itu puasa Tarwiyah dan Arafah adalah dimana dua puasa ini sunnah yang dilakukan pada bulan Zulhijjah dalam kalender Hijriyah, yang dimana menjelang hari raya Idul Adha. Terus yang kelima itu ada puasa Tarwiyah. Puasa Tarwiyah ini dilakukan pada tanggal 8 Zulhijjah. Terus ada puasa Arafah dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. Terus ada puasa Daud. Puasa Daud ini puasa yang disunahkan dilakukan dengan pola berpuasa sehari dan berbuka sehari. Jadi puasa ini dianjurkan sebagai ibadah tambahan untuk memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti ajaran Nabi Daud alaihissalam. Terus ada juga hikmah puasa. Yang pertama, kesadaran spiritual dan ketakwaannya, di mana mengajarkan pengadilan diri, ketaatan, dan memperkuatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua itu penguatan ketakwaan. Puasa ini juga membantu memperkuatkan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan ibadah puasa. Seseorang belajar untuk lebih taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga memperkuatkan hubungan spiritual jadi mereka dengannya. Terus yang ketiga itu ada pencucian diri. Puasa juga membantu menjauhi perilaku terburuk untuk meningkatkan moral dan spiritual. Yang keempat itu empati sosial. Empati sosial ini mengajarkan kepedulian terhadap orang yang kurang beruntung. Terus yang kelima itu manfaatkan kesehatannya. Berpuasa ini juga membersihkan tubuh, meningkatkan metabolisme, terus dan membantu mengelola penyakit tertentu. Yang keenam itu ada penguatan sosial. Penguatan sosial ini yang dimana meningkatkan kebersamaan melalui aktivitas keagamaan bersama seperti itu buka dan sholat tarawih. Itu yang dapat saya sampaikan dari merangkum materi puasa. Selanjutnya akan disampaikan makalah terakhir, yaitu makalah ketujuh, yaitu zakat. Selanjutnya ke makalah kelompok 7, yaitu tentang zakat. Dari ke definisi zakatnya dulu. Zakat itu adalah bagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang mampu dan memahami cara-cara tertentu. Jadi zakat itu merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga dan ibadah yang bertujuan untuk membersihkan jiwa, memupukkan kebaikan, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus selanjutnya ke jenis-jenis dan macam zakat. Yang pertama itu ada zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah zakat yang diwajibkan bagi umat Islam pada bulan Ramadan dan Idul Fitri. Zakat fitrah ini dibayarkan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau setara dengan 3,5 liter per jiwa. Terus yang kedua itu ada zakat mal. Zakat mal ini adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam atas harta yang dimiliki dengan tujuan untuk membantu orang yang kurang mampu. Jadi zakat mal ini dapat dikenakan pada berbagai jenis harta seperti uang, emas, perak, hasil pertanian, hasil perikanan, dan lain-lain. Terus selanjutnya ke zakat pertanian. Zakat pertanian ini wajib bagi umat Islam yang memiliki lahan pertanian dan hasil panennya telah mencapai nisab, yaitu ambang batas minimal yang harus dicapainya, yaitu setara dengan 5 wasak atau setara dengan 653 kg. Benda-benda yang wajib dizakati yaitu binatang ternak yang dimana berupa kambing, sapi, dan domba. Terus yang kedua itu ada emas dan perak.
Terus yang kedua tuh ada emas dan perak. Yang ketiga tuh biji makanan yang menyenangkan seperti jagung, gandum, beras, dan sebagainya. Yang keempat itu ada buah-buahan seperti kurma dan anggur. Dan kelima itu ada harta dagangan yang dinamakan harta dagang itu adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba. Dan harta yang dimiliki harus merupakan hasil usahanya sendiri. Kalau harta yang dimiliki itu merupakan harta warisan, maka ulama mazhab secara sepakat tidak menambahkannya dengan harta dagangan. Selanjutnya ke kadar pembayaran zakat. Apa sih itu kadar pembayaran zakat? Kadar pembayaran zakat adalah persentase tentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim jika harta tersebut telah mencapai nisab atau batas minimal dan haul mengenap dari 1 tahun. Terus ada kadar pembayaran zakat itu contohnya seperti zakat emas. Zakat emas itu kan wajib 2,5% jika memiliki emas lebih besar dari nisab atau 85 gram dan berkembang. Tidak perlu dizakati lagi jika disimpan atau dipakaikan saja. Terus ke zakat fitrah. Zakat fitrah itu 2,5 kg atau 35 kg beras per kepala dibayar sebelum Idul Fitri. Kelebihannya dianggap infak atau sedekah. Terus zakat pertanian. Nisabnya itu 553 kilo. Nisabnya itu 605 kg. Kalau zakatnya itu 5% atau ada biaya irigasi atau 10% tanpa biaya irigasi. Dihitung setiap panen. Terus selanjutnya ke zakat pertanian, zakat peternakan wajib untuk unta, sapi, kambing atau domba. Nisab itu 85 gram emas dan zakat itu 2,5%. Jadi dihitung dari aset bersih dan dikeluarkan setahun kali. Jika yang berhak menerima zakat itu ada 8 asnaf penerima zakat itu. Yang pertama itu tidak mampu memahami kebutuhan dasar dan tidak dapat berusaha. Yang kedua itu miskin, yang dimana penghasilan itu ada tetapi tidak mencukupi kebutuhan dasarnya. Yang ketiga itu amil, yang dimana pengelola zakat yang ditunjukkan secara resmi. Keempat, mualaf, orang yang baru atau Islam atau umum menguatkan iman, wajib dizakatkan. Yang kelima, rikob ini untuk memerdekakan para budak. Kalau yang keenam itu garimin, orang yang terlilit hutang dan tidak mampu dalam melunasinya. Yang ketujuh itu sabilillah, jalan Allah, orang yang berjuang di jalan Allah pada zaman dahulu. Orang yang jihad fisabilillah adalah orang-orang yang berperang. Namun saat ini jihad itu diartikan sebagai orang yang berjuang di jalan Allah dalam hal pendidikan sepertinya guru mengaji dan dakwah, itu boleh dizakatkan. Terus yang kedelapan itu ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini musafir kehabisan biaya dalam perjalanan yang halal. Itulah yang dapat saya sampaikan dari rangkuman dari materi fikih sampai dengan materi zakat. Ya, baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.